Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Farhan Maula dengan NIM akhir 153 dari kelas E mempresentasikan hasil kerja saya tentang risk register mengenai PT Astra Auto Parts Tbk. Sebelum itu kita lanjut ke latar belakang. Astra Auto Parts Tbk dikendalikan oleh Astra International Tbk, induk perusahaan yang berkedudukan di Indonesia. Pemegang saham terbesar Astra International Tbk adalah Jardine Cycle and Carriage. Perusahaan yang didirikan di Singapura, Jardine Cycle dan Carriage adalah anak perusahaan dari Jardine Matheson Holdings Limited, perusahaan yang didirikan di Bermuda pada tanggal 29 Mei 1998. Auto memperoleh pernyataan efektif dari Bapepom LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Auto atau IPO pada masyarakat sebesar 75 juta saham dengan nilai nominal 500 perak per saham dan harga perdana sebesar 575 perak per saham. Pada tanggal 15 Juni, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Kemudian latar belakang pada perusahaan Astra Auto Parts Tbk. Yang pertama ada visinya yaitu menjadi supplier komponen otomotif kelas dunia sebagai mitra usaha pilihan utama di Indonesia dengan didukung kemampuan engineering yang andal. Yang kedua ada misi. Yang pertama, mengembangkan industri komponen otomotif yang handal dan kompetitif serta menjadi mitra strategis bagi para pemain industri otomotif di Indonesia dan dunia. Yang kedua, menjadi warga usaha yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif kepada para pemangku kepentingan. Kemudian ini adalah struktur organisasi dari PT Astra Auto Parts Tbk itu sendiri. Ada divisi Astra Niaga, Retail, Corporate, Nusa Metal, dan yang paling bawah adalah Retail Operation, di mana ada Super Shop and Drive and Shop and Drive. Kemudian kita lanjut ke identifikasi risiko. Yang pertama ada kejadian risiko. Target memperbaiki kerusakan alat sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku. Akar penyebabnya adalah kurangnya pemeliharaan yang tepat. Indikator risiko, jumlah insiden kerusakan alat dalam periode waktu tertentu. Jumlah waktu tidak produktif akibat perbaikan atau penggantian alat, biaya pemeliharaan dan perbaikan alat yang melebihi anggaran. Yang kedua ada kejadian risiko, target mengirim komponen secepatnya dan memberikan bonus sebagai permintaan maaf seperti gratisnya biaya pengiriman, gangguan dalam jadwal pengiriman dan pengecekan komponen. Akar penyebabnya dan indikator risikonya adalah keterlambatan pengiriman produk yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada target mengganti komponen yang cacat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Akar penyebabnya adalah komponen yang cacat. Pada penyebab ini risikonya adalah jumlah produk yang ditemukan itu cacat atau tidak sesuai dengan standar kualitas. Tingkat keluhan pelanggan terkait dengan cacat pada produk. Kemudian kejadian risiko yang keempat, memberikan pelatihan khusus pada karyawan terkait. Akar penyebabnya adalah kontrol kinerja yang kurang efektif. Risikonya kehadiran insiden kegagalan sistem atau proses yang dapat dihindari dengan kontrol berkala. Dan yang kelima adalah melakukan pengetesan atau percobaan terlebih dahulu terhadap produk. Akar penyebabnya adalah kurangnya pengujian dan percobaan produk yang memadai. Resikonya adalah jumlah cacat yang terjadi selama pengujian percobaan produk. Dan kita lanjut ke faktor positif dari risk register pada PT Astra Tbk. Yang pertama adalah kejadian risiko, target memperbaiki kerusakan alat yang sesuai dengan prosedur SOP ya. Kemudian faktor positifnya adanya jadwal pemeliharaan teratur dan program perawatan yang baik dapat meminimalkan risiko kerusakan alat. Ketersediaan suku cadang yang memadai dapat mempercepat perbaikan alat yang rusak dan mengurangi waktu henti produksi. Dan dampak kualitatifnya penurunan produktivitas dan efisiensi operasional, potensi peningkatan biaya pemeliharaan dan perbaikan. Yang kedua, target mengirim komponen secepatnya dan memberikan bonus.
Ya, faktor positifnya adalah adopsi sistem manajemen rantai pasokan yang efisien, ya, yang dapat meningkatkan pengelolaan jadwal pengiriman secara tepat waktu. Kemudian dampak kualitatif dari kejadian tersebut, terjadinya penurunan kepuasan pelanggan akibat keterlambatan pengiriman, dapat potensi kerugian finansial akibat kehilangan peluang pasar pada konsumen. Yang ketiga adalah kejadian risiko target mengganti komponen yang cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor positifnya, kerjasama yang baik dengan pemasok untuk memastikan kualitas komponen yang tinggi dan mengurangi risiko komponen cacat. Dampak kualitatif, penurunan keandalan dan kualitas produk, potensi kehilangan pelanggan, dan penurunan pangsa pasar, gangguan dalam hubungan dengan pemasok akibat produk yang cacat. Yang keempat adalah kejadian risiko memberikan pelatihan khusus pada karyawan. Faktor positifnya adalah adanya program kontrol kualitas yang kuat dan rutin dapat meningkatkan pemantauan kinerja sistem dan mencegah terjadinya kegagalan yang dapat dihindari. Dan dampak kualitatifnya, penurunan kualitas produk dan layanan, potensi kesalahan yang dapat mengarah pada kegagalan proses. Kejadian yang kelima, faktor positifnya adanya proses pengetesan dan validasi produk yang komprehensif dapat meningkatkan kualitas dan kesesuaian produk dengan persyaratan yang ditetapkan. Dan dampak kualitatifnya, potensi kesalahan produk dapat membahayakan pengguna atau konsumen. Penurunan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas dan kesesuaian produk. Kemudian ada risiko, kejadian risiko yang nomor satu adalah target memperbaiki kerusakan alat sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku. Itu tingkat risikonya adalah medium risk karena probabilitasnya itu sedang dan dampaknya itu ringan. Yang kedua adalah target mengirim komponen secepatnya dan memberikan bonus sebagai permintaan maaf seperti gratisnya biaya pengiriman. Itu adalah probabilitasnya kecil dan tingkat risikonya termasuk low risk. Yang ketiga, target mengganti komponen yang cacat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu probabilitasnya besar tapi dampaknya kecil, maka risikonya adalah high, tinggi. Yang keempat adalah memberikan pelatihan khusus pada karyawan terkait. Probabilitasnya adalah kecil, 2, dan dampaknya kecil, sehingga tingkat risikonya adalah medium risk. Yang kelima, melakukan pengetesan atau percobaan terlebih dahulu terhadap produk. Probabilitasnya adalah besar dan dampaknya sedang, sehingga tingkat risikonya adalah high risk. Kemudian mitigasi risiko. Pada kejadian pertama yang berdasarkan ketua tim operasional, mitigasinya adalah yang pertama adalah memprioritaskan pelatihan dan pengembangan keterampilan teknisi untuk meningkatkan keahlian mereka dalam memperbaiki alat. Yang kedua, menerapkan program pemeliharaan rutin untuk memastikan alat-alat tetap dalam kondisi optimal. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab umum kerusakan alat dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Dan yang kejadian nomor 2, ada divisi corporate yang memitigasi, satu, menggunakan metode perencanaan yang efektif untuk menentukan jadwal yang realistis. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin mempengaruhi pengiriman tepat waktu. Yang ketiga, berkomunikasi dengan jelas dengan pemasok dan pelanggan dan memastikan keterlibatan dalam rantai pasok. Kejadian nomor 3, dengan divisi corporate, rencana tindakan mitigasinya menetapkan standar kualitas yang jelas dan terukur untuk setiap komponen. Yang kedua, mengimplementasikan sistem inspeksi dan pengujian yang ketat, memastikan setiap komponen memenuhi standar. Yang ketiga, melakukan survei pelanggan dan mengumpulkan umpan balik untuk terus memperbaiki kualitas produk. Yang keempat, kejadian risiko memberikan pelatihan khusus pada karyawan terkait. Dengan retail operasional, mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja yang efektif untuk memantau pencapaian target. Yang kedua, melakukan audit internal secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan.
Yang ketiga, mengadakan pertemuan rutin dengan tim manajemen untuk melakukan mengevaluasi kinerja dan perbaikan yang diperlukan. Kejadian risiko nomor 5, dengan retail operasional. Memitigasinya yaitu yang pertama, membeli asuransi yang sesuai untuk melindungi produk terkait risiko tertentu seperti kerusakan, kehilangan, atau tanggung jawab hukum. Yang kedua, melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko terkait memastikan kepatuhan terhadap persyaratan asuransi dan memperbarui kebijakan secara berkala. Kemudian ini adalah profil risiko inherent dari risk register PT Astra Auto Parts Tbk. Bisa kita lihat dampaknya yang berat, ringan, sampai dengan sangat berat. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.